Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Giri. Kemarin sudah saya janjikan kita akan mengupas tentang dakwah sunan-sunan atau wali-wali dari kacamata lain. Yang ini tetap sebagai babon atau induk dari buku yang saya baca adalah Atlas Wali Songo karya Kiai Haji Agus Sunyoto. Tapi sebelumnya sedulurku, bagi panjenengan yang baru menemukan channel Tonatan TV, jangan lupa untuk memberikan subscribe. Dan bagi yang telah subscribe, jangan lupa memberikan like dan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, tentunya kersolah panjenengan untuk membagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulur, Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam sejarah dan dakwah Islamiyah Sunan Giri menemukan jejak sejarah bahwa salah satu bidang dakwah yang digarap oleh Kanjeng Sunan Giri adalah pendidikan. Dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Kanjeng Sunan Giri tidak sekadar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santri dari berbagai daerah, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu, melainkan mengembangkan pula sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan. Jadi jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gendigerit, dan tembang-tembang permainan anak-anak seperti padang bulan, jor, gula ganti, cublak-cublak suweng. Bahkan Sunan Giri diketahui juga mencipta berbagai tembang tengahan dengan metrum Asmarandono dan pocong yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Salah satu tembang mainan anak-anak ciptaan Sunan Giri adalah Padang Bulan yang berisi padang bulan, ayo gagi dodolanan, dedolanan neng latar, ngala padang gilar-gilar, nundung begok, hango tikar. Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam di bawah empat mata. Setelah keadaan kemungkinan, dikumpulkanlah masyarakat sekitarnya dengan keramaian, misalnya selamatan dan upacara-upacara. Lalu dimasukkanlah ajaran Islam, sehingga suasana lingkungan lambat laun dengan cara-cara yang lunak mengikuti ajaran Islam, yang diterima sebagai sebuah kewajaran. Menurut R. Pitono, dalam tentang sistem pendidikan di Pulau Jawa abad ke-17 dan 18, pendidikan serupa ini dalam dunia Islam dikenal dengan nama tablek. Sejalan dengan penelitian Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, Aminuddin Kasdi dalam Kepurbakalaan Sunan Giri, sosok akulturasi kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam pada abad ke-15-16 menegaskan bahwa peranan Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam adalah melalui jalur pendidikan, politik, dan kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan kebijaksanaan para wali lainnya. Kedudukan Sunan Giri sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis tampak dari gelar Prabu Satmoto yang disandang Raden Paku.
Gelar Prabu menunjuk pada kekuasaan politis, sedangkan nama Satmoto adalah salah satu nama Dewa Siwa, yaitu nama yang menandai sebuah kekuasaan bersifat siwais, ajaran yang paling banyak dianut masyarakat Majapahit dewasa itu. Raden Paku selain dikenal dengan gelar Prabu Satmoto, juga masyhur dengan gelar Sunan Giri, yang dalam bahasa Jawa kuno bermakna Raja Giri, yang semakna dengan gelar Girinata, yaitu nama Dewa Siwa. Sebutan Sunan pada nama Sunan Giri berasal dari kata susuhunan, sapaan hormat kepada raja yang memiliki makna paduka yang mulia, dan sekaligus sebutan hormat untuk guru suci yang memiliki kewenangan melakukan diksa atau baiat kepada siswa rohaninya. Dalam penelitian tim Balitbangda Kabupaten Gresik berjudul Kajian Sejarah Kyai Tumenggung Pusponegoro Bupati Gresik 2008, disebutkan bahwa keberadaan kekuasaan politis Sunan Giri mengikuti pola kekuasaan yang berlaku dewasa itu, yang ditandai oleh dua tempat utama yang berkaitan dengan keberadaan seorang penguasa, yaitu Bangsal dan Puri. Yang dimaksud Bangsal adalah pusat kekuasaan raja, yaitu sebuah kompleks perkantoran tempat raja bekerja, menjalankan tugas sebagai kepala negara dan sebagai pemegang otoritas hukum dan keagamaan. Di kompleks Bangsal ini, raja menerima tamu negara, memimpin rapat para menteri, menerima persembahan upeti-upeti dan hadiah-hadiah, bahkan menjatuhkan keputusan-keputusan hukum dan sebagainya. Bangsal-bangsal tersebut dinamai sesuai masing-masing, seperti Bangsal Sri Manganti, Bangsal Manguntur, Bangsal Sasono Sewoko, Bangsal Witono, Bangsal Panangkilan, dan Bangsal Ponconiti. Menurut kajian toponimis peneliti tim Balitbangda tersebut, Desa Manganti yang terletak di Kecamatan Manganti, Kabupaten Gresik, dulunya adalah bangsal utama yang menjadi pusat pemerintahan Sunan Giri. Dan sebagaimana lazimnya, pemerintahan saat itu di dekat Bangsal Sri Manganti terdapat kantor patih atau menteri utama atau perdana menteri yang disebut Kepatian, yang saat ini tersisa menjadi desa Kepatian yang terletak di sebelah utara desa Manganti. Sedulurku, kediaman pribadi raja dan keluarga, kediaman pribadi raja dan keluarga raja yang disebut Puri adalah suatu kompleks tempat raja menjalankan fungsi sebagai pemimpin keluarga sekaligus pemimpin adat dan tradisi. Di kompleks Puri selain terdapat kediaman raja dan keluarga, juga terdapat keputrian, taman sari, gedung perbendaharaan raja, punggawa pengawal raja, juga terdapat kedaton, makam datu leluhur raja, dan sebagainya. Nur Hadi dalam penelitian berjudul Tata Ruang Pemukiman Giri, sebuah hipotesa atas hasil penelitian di Giri, menggambarkan bagaimana Puri kediaman Sunan Giri beserta keluarganya yang terletak di Bukit Giri, yang pusatnya terletak di Kedaton. Pemilihan lokasi Kedaton Giri ditandai Condro Sengkolo Toyo Mili Pasucining Ratu, yang mengandung makna tahun 1402 Saka yang sama dengan tahun 1479 Masehi, dan pembangunannya ditandai Condro Sengkolo Tingali Luhur Dadi Ratu yang bermakna tahun Saka 1403 atau 1480 Masehi. Sedulurku yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa saya sampaikan terkait
dakwah Sunan Giri dan perjalanannya. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain ungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.